Kisah si Kluwing. Pada zaman dahulu, kluwing adalah binatang yang dapat berlari sangat kencang. Karena larinya sangat kencang, maka tidak ada satupun binatang yang berani kepadanya. Setiap hari ia menantang binatang lain untuk berlomba lari. Tetapi siapapun yang berani menjawab tantangan sang kluwing, maka tak urung ia juga kalah. Si kluwing selalu mencari musuh dan terus mencari musuh yang mau bertanding dengannya. Kesana kemari sering pulang tangan kosong karena tidak ada lagi yang memberanikan diri. Masyarakat kluwing semakin berani dengan binatang lain. Bahkan kluwing sempat menantang penguasa alam semesta. Binatang lain sangat khawatir, jangan-jangan penguasa alam menjadi murka. Pada suatu hari, kluwing membuat gempar seluruh penghuni hutan karena ia hendak mengajak burung hantu untuk berlomba. Karena sudah tahu kecepatan kluwing, maka burung hantu menolak secara halus permintaan kluwing untuk bertanding lari. Dia takut kluwing akan tersinggung jika ia menjawab dengan apa adanya. Dasar kluwing memang sombong dan merasa dirinya jago, maka keramahan burung hantu yang menolak tawaran lari dianggap suatu penghinaan baginya. "Kamu menghina saya ya?" tanya kluwing dengan kasar. "Aku tidak menghinamu, kluwing, tetapi sekarang aku sedang tidak enak badan," kata burung hantu. "Kamu berbohong, mukamu tidak pucat," gertak kluwing. Sesungguhnya burung hantu memang tidak enak badan. Ia juga merasa percuma karena nantinya juga tetap kalah. Karena burung hantu tidak mau juga, kluwing hilang kesabarannya. Maka ia mengambil minyak lampu dan mengoleskannya di mata burung hantu. Burung hantu kesakitan. Kluwing pun pergi meninggalkannya. Sambil pergi meninggalkan burung hantu yang kesakitan, kluwing bersumpah, "Hai burung hantu, kamu tidak akan bisa melihat di siang hari. Matamu hanya bisa melihat di malam hari." Itulah sebabnya sampai sekarang burung hantu sulit melihat pada saat siang hari. Saat itu pula burung hantu bersumpah akan memakan kluwing jika ia melihat kluwing beserta anak cucunya di malam hari. Karena dianggap keterlaluan perbuatan si kluwing ini, maka berkumpullah binatang hutan yang ada di hutan. Mereka bermusyawarah untuk mencegah kluwing agar tidak melakukan perbuatan keji lagi kepada binatang lainnya. Hasil musyawarah itu adalah binatang penghuni hutan meminta kepada penguasa alam menghukum kluwing agar tidak terlalu sombong. Mendengar keputusan binatang penghuni hutan, kluwing marah besar. Dia mendatangi binatang yang hadir dalam pertemuan musyawarah itu satu persatu dan memarahi mereka. Akhirnya masyarakat kluwing balik mengundang semua binatang yang ada di hutan. Dengan perasaan takut, masyarakat hutan akhirnya mendatangi undangan masyarakat kluwing. Dalam undangan itu muncul induk kluwing di atas mimbar dan berpidato, "Saya mau menyampaikan kesan saya terhadap keputusan penghuni hutan yang telah mengutuk saya. Perlu diketahui, tidak ada yang akan berani menghukum saya.
Sayalah yang terhebat di muka bumi ini. Kalian harus mengerti." Masyarakat hutan semakin tegang. Mereka merasa tercekam karena sudah tiada perlindungan bagi mereka jika sang penguasa alam benar-benar telah ditaklukkan oleh Kluing. Induk Kluing hendak menambah pidatonya. Tiba-tiba ada anaknya yang menjerit. "Siapa yang berani mengganggu anak saya?" Induk Kluing membentak. "Tidak tahu, Mak Kluing," jawab anak-anak Kluing. Induk geram memandang binatang hutan satu persatu. Dia mengancam akan menghukum mereka kalau anak-anak mereka diganggu oleh masyarakat hutan. Masyarakat hutan semakin ketakutan. Induk Kluing lalu turun dari mimbar. Tetapi dia sudah tidak dapat lari kencang. Dia terkejut melihat kakinya sendiri yang menjadi banyak juga. Maka mukanya langsung pucat pasi, seperti tidak berdarah lagi. Sadarlah Kluing-Kluing itu kini. Ia tidak lagi bisa berlari kencang karena kakinya banyak. Dengan perasaan malu, dia meminta ampun kepada penguasa alam semesta. Sementara penghuni hutan lainnya meninggalkan keluarga Kluing merasa sangat malu sekali. Dengan malu sekali, masyarakat Kluing merangkak menuju hutan dan mereka berjalan pelan di bawah daun-daun yang rimbun. Sejak saat itu, Kluing tidak bisa berlari kencang, apalagi mengejar matahari. Kadang-kadang mereka diinjak binatang besar di dalam hutan. Akhirnya Kluing meminta belas kasihan kepada manusia. Setiap hari Kluing masuk ke rumah manusia. Manusia tidak mau menerima mereka. Setiap kali Kluing masuk, selalu dibuang oleh manusia. Begitulah akhir cerita dari Kluing. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah!